Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel Bernalar Matematika. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah kurva Y sama dengan Fx. Kemudian di titik A, FA di sini ada garis singgung ya, garis singgung. Di titik A, FA itu adalah garis singgung kita beri nama dengan Y sama dengan GX. Nah, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx, bagaimana sudah dibahas di bab sebelumnya mengenai turunan pertama ya, itu kan ada aplikasinya untuk menentukan persamaan garis singgung suatu kurva. Nah, ini adalah bentuk persamaan garis singgung kurva yang populer ya. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan sebagai berikut ya. Jadi dengan cara memindahkan min FA ke sebelah kanan, maka bentuknya menjadi seperti ini. Y sama dengan kita beri nama dengan GX, FA tambah F aksen A kali X min A. Kita punya bentuk seperti ini. Nah, bagian ruas kanan dari yang hasil yang terakhir ini merupakan polinom orde 1. Orde 1 itu artinya pangkat tertingginya 1 ya. Sehingga bisa dituliskan menjadi, nah, karena dia merupakan polinom orde 1, maka kita tuliskan P1X, artinya polinom orde 1X, maka FA tambah F aksen A kali X min A. Kemudian P1X di atas merupakan hampiran pertama. Ya, dia merupakan aproksimasi atau hampiran dari fungsi Y sama dengan Fx yang sebenarnya. Karena dia merupakan aproksimasi atau hampiran dari Fx, maka bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, jadi ini bentuk yang terakhir ini adalah menunjukkan bahwa si garis singgung atau si persamaan polinom yang didapat dari garis singgung itu adalah merupakan aproksimasi dari fungsi Fx yang sebenarnya. Nah, selanjutnya polinom orde 1P1X, kita beri nama P1X yang tadi kita dapatkan ini ya, dapat diperluas, dapat kita generate ordenya menjadi orde 2, orde 3, orde 4 sampai orde n. Sehingga dalam bentuk seperti ini orde 2 ya. Orde 2 ini berarti kita dapatkan FA plus F min plus F aksen FA kali X min A ditambah F double aksen A per 2 kali X min A kuadrat. Jadi dia ada tambahan satu suku dari orde satunya. Demikian juga dengan orde 3 ada tambahan satu suku ya. Nih, yang satu yang terakhir yang triple aksen F triple aksen A per 6 dikali X min A pangkat 3. Nah, apabila kita generate sampai N, kita perluas sampai N, maka kita akan dapatkan bentuk secara umumnya seperti ini ya. Nah, ini bentuk secara umumnya apabila kita perhatikan ya. Ternyata yang bagian bawah ini merupakan faktorial ya, faktorial dari bilangan-bilangan asli. Nah, ini yang bagian bawah kita dapatkan ini 1 faktorial ya, 2 faktorial, 3 faktorial dan n faktorial. Nah, bagi yang belum tahu atau lupa ya mengenai faktorial ya, saya akan sedikit menjelaskan saja secara singkat ya. Misalnya kita punya 4 faktorial gitu ya. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Dan seterusnya ya, sama aja untuk yang lainnya juga seperti 5 faktorial. Ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau misalnya n faktorial gimana? Secara umum berarti n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1 kali 1. Nah, itu. Ini faktorial. Ingatkan kembali aja. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, polinom yang sudah kita dapatkan
tadi, yaitu di sini kita beri nama Pn ya, polinom Pn. Ini tiada lain adalah merupakan deret Taylor orde n pada A. Ya di sini kan ada nilainya di titik A ya tadi ya. Dan merupakan hampiran dari fungsi fx. Jadi polinom ini merupakan aproksimasi dari fungsi fx yang sebenarnya, pendekatan dari fungsi fx yang sebenarnya. Nah, sehingga karena dia merupakan aproksimasi, maka kita bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan deret Taylor yang akan kita gunakan nanti dalam menyelesaikan soal-soal tentang deret Taylor. Nah, ini sebenarnya bisa dituliskan secara lebih simpel dalam bentuk sigma ya. Nah, sekarang kasus khususnya ketika A sama dengan 0, tadi kan A-nya itu umum ya sebenarnya. Nah, sekarang A-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan polinom seperti ini karena A-nya sudah khusus 0 ya. Nah, sehingga di sini kan X min A-nya itu kan A-nya 0 berarti menjadi X kuadrat, X pangkat 3 sampai X pangkat N. Ini bentuk khususnya. Nah, bentuk khusus dari deret Taylor ini ketika sama dengan 0 maka disebut deret Maclaurin. Ya, jadi kalau deret Maclaurin itu sebenarnya kasus khusus dari deret Taylor ketika A-nya sama dengan 0. Jadi kita akan gunakan dua bentuk ini nanti untuk menyelesaikan soal-soal tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Oke, kita langsung aja ke contoh ya. Ini contoh 1 ya. Tentukan ekspansi deret Taylor di X sama dengan 2 dan deret Maclaurin dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4x min 6. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita tuliskan dulu aja fungsi fx-nya ya. Kemudian kita cari f2 ya. Kenapa 2? Karena di sini kan deret Taylor-nya diminta di X sama dengan 2. Nah, ketika kita ganti X-nya dengan 2, maka kita akan dapatkan untuk F2 ini adalah 6. Dan untuk F0, artinya mengganti semua F dengan 0, berarti ini min 6. Nah, sekarang kita cari turunan pertamanya ya, F aksen X. Kita turunkan 2X pangkat 3 jadi 6X kuadrat, 6X kuadrat min 3X kuadrat plus 4X jadi min 6X plus 4. Min 6-nya kan jadi 0 ya. Nah, kita cari F aksen 2. F aksen 2 kita cari ganti X dengan 2, maka kita dapatkan hasilnya 16. Tinggal masuk-masukin aja ke sini ya. Dan F aksen 0 itu adalah 4. Nah, jadi di sini kita ada F yang F2, ada F0, ada F aksen 2, ada F aksen 0 itu sebenarnya yang F2 sama F aksen 2 kan tadi nanti diperlukan di deret Taylor. Yang 00 ini ya, yang X-nya sama dengan 00 ini berarti untuk deret Maclaurin ya. Saya secara langsung mencarinya. Selanjutnya, turunan keduanya dapat seperti ini ya, 2X min 2, F double aksen 2 sama dengan 18, F double aksen 0 sama dengan min 6. Dan selanjutnya, F triple aksen X sama dengan 12, F triple aksen F2 ya sama dengan 12 juga, karena ini fungsi konstan, apapun X-nya dia akan tetap ya. F triple aksen 0 sama dengan 12. Dan seterusnya, kalau misalnya kita cari turunan keempatnya, dia akan jadi 0 tentunya ya, karena tadi turunan ketiganya sudah dalam bentuk konstanta, tidak ada variabel X lagi. Dan yang ini juga sama, ya, berarti F turunan keempat untuk X sama dengan 2-nya adalah 0, turunan keempat untuk X sama dengan 0-nya adalah 0 juga. Sampai ini N, karena ini kan pasti 0 terus ya turunannya. F turunan kelima 6 dan pasti 0 sampai turunan ke N itu pasti nilainya 0 dalam fungsi yang diberikan di atas itu ya. Sehingga yang tidak tak 0-nya itu sebenarnya dari F1 turunan pertama sampai turunan ketiga. Oke. Nilai itu kita akan gunakan untuk mencari ya deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, jadi diperoleh deret Taylor fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4x min 6 di x sama dengan 2, yaitu ya berarti ini kan hampiran ya, bahwa fungsi ini tuh fungsi yang diberikan itu dihampiri oleh deret Taylor ini. Nah, di sini kelihatan ya, XA-nya diganti dengan 2 semua ya dari rumus yang tadi. Nah, karena tadi kita sudah dapatkan F2, F aksen 2, F double aksen 2, F triple aksen 2, seterusnya sampai N bahkan. Jadi kita tinggal masukkan aja. Oke, kita masukkan ya ke sini ya. Kita masukkan ke sini sehingga menjadi seperti ini. Oke.
Ini kan F2-nya 6, F aksen 2-nya 16, X min 2 ya. Dan seterusnya di sini F double aksen 2-nya 18. Kemudian di sini ada F triple aksen 2-nya 12 dan F turun dari turunan keempat sampai tak hingga itu kan dia nilainya 0. Jadi di sini tulisnya 0 0 0 sampai. Jadi yang ada hanya sampai orde 3 ya. Sampai orde 3, sampai derajat 3 ya ada. Selanjutnya kita sederhanakan ini 16 bagi 1 16, 18 bagi 2 9, 12 bagi 6 adalah 2 dan seterusnya. Nah, ini kita selesaikan ya di sini karena kita lihat nih yang dapat 3 suku terakhir ini ada mengandung X min 2. Jadi saya keluarkan aja nih X min 2-nya. Saya lebih prefer untuk memfaktorkan seperti ini. Kalau teman-teman misalnya ingin menguraikan ini dibongkar semua nih, pangkat 3-nya dibongkar, ini dibongkar, boleh juga ya, sama aja. Kalau saya inginnya agak lebih simpel ya, biar nggak capek ngitung, kita keluarkan aja X min 2. Berarti sisanya yang ini jadi 16 aja, yang ini sisanya kan X min 2-nya udah diambil 1 ya pangkat. Berarti pangkatnya tinggal pangkat X min 2 pangkat 1. Yang ini asalnya pangkat 3 udah diambil 1, jadi pangkatnya tinggal berkurang 1 ya. Nah, kemudian ini kita selesaikan, kita bongkar, dan kita sederhanakan, kita dapatkanlah ini. 2x kuadrat plus x plus 6 ya, yang ini tetap ya. Sehingga kalau kita hitung selesaikan, kita akan mendapatkan nilai dari deret Taylor ya. Deret Taylor ini, polinom dari deret Taylor ini ternyata untuk fungsi yang diberikan fx yang diberikan di soal ini ternyata sama dengan fungsi aslinya. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4x min 6. Ini kan fungsi aslinya ternyata sama ya dengan deret Taylor-nya seperti itu. Apakah semua fungsi yang diberikan akan bernilai sama? Oh, tentu tidak ya. Ini karena nanti ada kasus khusus ya. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang kekonvergenan deret Taylor dan deret Maclaurin itu akan dibahas di kalkulus 2. Sedangkan di sini hanya dasar-dasarnya saja ya. Nah, sekarang kita cari deret Maclaurin-nya. Deret Maclaurin. Oke. Mana deret Maclaurin ya? Sini. Berarti untuk deret Maclaurin itu ketika X-nya sama dengan 0 ya. Kita masukkan aja nilai-nilai yang tadi F0 min 6, F aksen 0 4, F double aksen 0 minus 2. Oke. Selanjutnya di sini juga kita dapatkan F triple aksen adalah 12. Kita sederhanakan juga ya. Nah, ternyata deret Maclaurin-nya pun sama dengan nilai fungsinya untuk soal yang diberikan ini ya. Jadi sama dengan nilai fungsinya. Oke, sekarang kita lihat soal yang lebih greget. Yang lebih sulit ya. Tentukan ekspansi deret Taylor di X sama dengan V per 3. V ini nilainya 180 ya. V per 3. Berarti V per 3 itu 60 derajat ya. Dan deret Maclaurin dari fx sama dengan sin 3x sampai 5 suku saja. Jadi di sini tidak dituntut untuk sampai suku ke n ya, tapi sampai 5 suku saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Fx sama dengan fx-nya kan ini ya, sin 3x. Nah, turunan dari sebentar. Kita cari dulu sekarang f v per 3. V per 3 berarti sin 3 kali X-nya ganti dengan V per 3. Jadi 3 kali V per 3 ini bisa dicoret. Ya, ini bisa dicoret. Coret. Sehingga ini kan sin V jadinya ya. Jadi sin V. Berapa sin V? Sin V itu V-nya kan 180 ya. Sin 180 itu kan nilainya 0 ya. Sin 180 nilainya 0. Oke. Berarti di sini oke, coret gitu ya, nilainya 0. Kemudian F0 juga berarti kan nantinya 3 kali 0. Sin 3 kali 0 nih, ini asalnya sin 3 kali 0. Asalnya sin 3 kali 0. Jadi sin 0 adalah nilainya 0. Jadi harus tahu sin 180 berapa, sin 180 0 ya. Sin 0 juga 0. Jadi nanti dicek ya yang lupa
Itu tabel trigonometrinya. Untuk sudut-sudut istimewa tentunya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Oke. Nah, sekarang kita cari turunan pertamanya dari fungsi sin 3x. Turunan pertama ya, ini turunan dari sin 3x itu kan 3 cos 3x. Nah, saya harap tidak ada yang bertanya atau sudah mengerti. Ya udah, kalau masih bingung sih saya mau tulis dulu aja di sini ya. Misalnya kita punya Y-nya itu A sin X. Sorry. Nggak usah pakai A lah ya. Sebentar. Sin X aja. Berarti kalau Y-nya Y sin X. Ini rumusnya ya. Y sin AX. Nah, A itu konstanta. Ini Y aksennya itu, rumusnya ya. Rumusnya itu apa? Y aksen sama dengan turunan sin kan cos ya. Berarti, tapi A-nya kita kedepanin. A cos AX. Nah, kalau kita punya Y-nya cos X, gimana? Y cos AX. Berarti Y aksen itu adalah turunan cos itu min sin. Min A cos sin. Min sin. Min A sin AX. Nah, ini rumusnya ya. Rumus untuk trigonometrinya. Nah, pakai rumus ini aja. Jadi kalau kita terapkan di sini kan sin 3x ya. Berarti 3-nya ke depanan jadi 3 cos 3x. Oke, ngerti ya? Sekarang F aksen pi per 3. Berarti ini kan kita coret. Berarti 3 kali cos pi. Cos pi itu cos 180 itu nilainya min 1. Jadi 3 kali min 1 adalah min 3. Sedangkan untuk F0 ini berarti 3 cos 0. Cos 0 itu nilainya 1 ya. 3 kali 1, 3. Oke, selanjutnya untuk yang ini sama menggunakan rumus yang ini ya. Menurunkannya. Ini 3 kali turunan cos itu kan minus sin. Ya, berarti 3 kali 3, 9. Karena turunannya min jadi min 9 kali sin 3x. Kita cari ini untuk pi per 3. Berarti masukin ke sini, ini coret-coret ya. Turunan sin 180 atau sin V itu adalah 0. Jadi nilainya 0. Untuk yang F double aksen 0 juga hasilnya 0 ya. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya kita cari lagi ya. Nah, sekarang yang ini kan ini jadi min 27. Udah ngerti ya sekarang 27 dari mana? 3 kali min 9. Itu min 27 cos 3x. Ini pi per 3. Untuk pi per 3 berarti min 27 cos. Ini coret. Cos dari 100, cos dari pi. Cos pi itu min 1. Pi kan 180 ya. Cos pi min 1 berarti min 27 kali min 1. Hasilnya positif 27. Untuk yang X-nya sama dengan 0, turunan ketiga itu berarti min 27 kali cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi hasilnya tetap min 27 ya. Oke, selanjutnya. Oke. Ya. Di sini untuk turunan keempat juga sama ya. Oke, sebentar. Untuk turunan keempat juga sama ya. Di sini berarti jadi 3 kali min 27 adalah 81. Turunan cos itu min sin. Min kali min kan jadi plus. Pokoknya di sini jadi plus ya. Karena turunan cosnya sendiri min, di depan juga ada min. Maka kita dapatkan di sini untuk pi per 3 turunan keempatnya adalah, kan kita coret ya. Karena sin itu sin 180-nya 0, dari 81 kali 0 hasilnya 0. Yang ini sekarang ini turunan keempat untuk X sama dengan 0 ya, 81 kali sin 0 ya, hasilnya 0. Selanjutnya yang ini berarti turunan dari ini 81 sin 3, berarti 3 kali 81 241 cos 3x. Nah, ini berarti yang ini menjadi ini
turunan ke-5 untuk X sama dengan Pi per 3 ya. Ya udah masukin aja 243, ini coret-coret. Cos Pi itu hasilnya min 1, berarti ini jadi min 243. Untuk yang 0, cos 0-nya 1, berarti 243 kali 1 ada 243. Nah, hasil-hasil ini akan kita gunakan untuk mencari ya nilai-nilai konstanta pada deret Maclaurin dan deret Taylor. Nah, sekarang yang ini. Jadi deret Taylor dari fx sama dengan sin 3x dx pi per 3 sampai 51 saja. Artinya kita tidak mencari untuk semua n ya, kita hanya mencari 51 saja adalah seperti ini. Ya udah berarti kita ganti a-nya tadi dengan apa tadi? X-nya dengan pi per 3 ya. Pi per 3 nih semuanya ganti. Dan kita sudah mendapatkan nilai-nilainya barusan. Sebelum di slide sebelumnya kita masukkan aja. Nah, ini F pi per 3 0, F aksen pi per 3 min 3 ya. Kita ganti semua ya. Nah, yang ini kan untuk F double aksen nilainya 0 ya tadi. Nah, sekarang ada laginya di turunan ketiganya. Yang tidak nolnya ini kan 27, dimasuk-masukin aja ya. Masuk-masukin. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Kita sederhanakan sekarang ya. Kalau dilihat di sini kan ini min 3. Kita kedepanin minusnya jadi 3 per 1 faktorial X min pi per 3. Nah sebenarnya ini 27 ini kan 3 pangkat 3. Ya. Biar kelihatan nih polanya. Kalau untuk mencari kalau ditanyakan sampai 1 ke N kan kelihatan ini polanya ya. Kelihatan polanya. Jadi kita bisa menentukan nanti kalau misalnya soalnya untuk suku ke N. Jadi kelihatan nih. 3 pangkat 3 per 3 faktorial kali X min pi per 3 pangkat 3. Nah, yang ini min 241 itu kan sebenarnya dia 5 pangkat 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 per 5 faktorial kali X min pi per 3 pangkat 5. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah jawabannya deret Taylor dari fx sama dengan sin 3x. Bila ada yang ditanyakan silakan bertanya di kolom komentar ya. Sekarang bagaimana mencari deret Maclaurinnya? Dari fx sama dengan sin 3x sampai 5 suku saja aja ya, nggak usah semuanya ya. Berarti kita masukin aja untuk x sama dengan 0, ganti dengan 0 ininya. Nah, kalau tadi udah kita dapatkan kan nilai-nilainya f0 adalah 0, f aksen 03 dan seterusnya ini kita dapatkan di hasil yang sebelumnya. Tinggal masukin aja. Nah, sekarang kelihatan nih polanya. Ini 3 per 1. Ini kalian boleh ditulis 1 atau boleh diuraikan. Berarti ini 3 faktorial jadi 6. Ini 5 faktorial jadi 120 boleh seperti itu. Tapi untuk bentuk seperti ini juga bagus juga seperti ini ya, karena ini kelihatan ada polanya ya. 3 pangkat 3 per 3 faktorial. Ini 3 per 1 faktorial kali X min 3 pangkat 3 per 3 faktorial kali X pangkat 3 dan 3 pangkat 5 per 5 faktorial kali X pangkat 5. Inilah jawabannya untuk deret Taylor dan deret Maclaurin dari fungsi fx sama dengan sin 3x. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya di kolom komentar.